Doa selesai. Ya, silakan duduk di mana. Yaitu tentang materi reaksi redoks. Karena ibu tak bisa buat pembelajaran ke depannya, yang mau ibu jelaskan di sini, sel volta itu juga ada kaitan pada materi sebelumnya. Coba ibu tanya dulu ke kalian, buat dulu rangkuman kalian di sini, apa sih yang pernah ibu ajarkan kalian dari materi sebelumnya itu tentang reaksi redoks? Yaitu yang nggak bisa ke materi berikutnya kalau kita nggak paham tentang bagaimana itu tentang reaksi redoks. Ibu kasih waktu mungkin sekitar 2 menit, karena itu juga materi sebelumnya, dan ibu harapkan kalian ingat apa yang sudah kita ajarkan pada minggu yang lalu. Frederick dulu coba. Frederick, apa yang kamu ketahui dari reaksi redoks? Reaksi redoks adalah reaksi yang disampaikan dia. Kira-kira Bubun tahu nggak, atau teman yang lain masih ada yang ingat nggak ya tentang dari reaksi redoks? Ya boleh Bubun yang kuat nah. Reaksi redoks adalah reaksi yang disertai dengan kenaikan bilangan oksidasi, dan reaksi reduksi adalah reaksi yang disertai dengan penurunan bilangan oksidasi. Dalam kehidupan sehari-hari, kita semua pasti pernah melihat paku atau besi yang berkarat. Nah, tahukah kita mengapa paku dan besi dapat berkarat? Reaksi apa yang terjadi pada paku dan besi tersebut? Peristiwa perkaratan paku dan besi tersebut merupakan salah satu contoh dari reaksi reduksi atau oksidasi. Iya, kayaknya di antara teman kita di halaman pertama itu di LKPD kalian. Ada ya nak? Udah? LKPD-nya ada? Kelompok jeruk nipis? Udah. Kelompok buah pir? Ada ya? Oke, nah kita lihat pada lembar halaman pertama, yaitu di LKPD pertama. Mungkin bisa kamu lihat di papan tulis itu. Udah masing-masing lihat. Ada gambar apa di sini? Ada pohon kedondong dapat menghasilkan listrik. Coba dulu kamu amati, kemudian ibu minta kamu sebagai menyimpulkan apa yang bisa kamu sampaikan dari pohon kedondong. Ibu minta waktu kalian itu sekitar 2 detik. Kira-kira apa di situ ya yang menyebabkan dari pohon kedondong di sini dapat menghantarkan arus listrik? Yang main Lampung jawabannya.
memiliki zat asam yang lebih tinggi. Kemudian nanti anak yang kedua, coba lihat jawaban yang kedua. Itu nanti jawaban untuk FHPD dari fase yang kedua. Coba kalian lihat. Bicara mengenai kota, tentu kita akan bicarakan sebenarnya menjadi beberapa soal. Ambil perhatikan FHPD-nya dari tayangan yang ada di depan. Dan di SPTN, materi itu sebenarnya dua soal. Itu di SPTN. Tapi kenapa sih kita perlu belajar materi soal kota? Dan apakah Ini yang kedua ya, ya. jawabannya adalah harus banget. Dan di generasi hari sudah banyak yang kita menggunakan aplikasi dari materi soal kota itu sendiri. Yang pertama, dan sejenisnya, kita menggunakan yang namanya batu baterai. Nah, batu baterai yang merupakan zat ini adalah bagian pertama yang merupakan aplikasi dari soal kota. Nah, yang selanjutnya adalah pasti jangan lupa masih ingat ketika kita menyalakan TV. Nah, ketika menjawab itu kita menggunakan sel aki atau sel penyimpan. Nah, sel aki dan sel penyimpan adalah aplikasi dari soal kota juga. Nah, selanjutnya adalah soal kota ini banyak digunakan untuk proses pengobatan terjadinya korupsi pada logam, seperti penggunaan badan mobil yang dibuat dari besi, dicat, kemudian hiasan rumah, kemudian penggunaan aluminium yang dilapisi di badan sepeda. Dan itu adik-adik semua bagian yang merupakan aplikasi dari sel kota yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Oke? Dan materi kita kali ini adalah sel elektrokimia. Nah, di sel elektrokimia itu dibagi dua bagian. Yang pertama adalah sel kota, dan yang kedua adalah sel elektrolisis. Dan untuk kali ini kita akan masuk ke bagian sel kota. Nah, sel kota itu sendiri kita akan bagi dua bagian. Nah, sekarang kita langsung saja masuk ke sel kota bagian yang pertama. Adik-adik, kita akan langsung mulai potensial elektroda standar atau enol. Adik-adik, enol itu sendiri apa sih sebenarnya? Nah, ternyata enol itu sendiri adalah potensial sel listrik yang diukur pada suhu 25 derajat Celcius, kode 1 molaritas, dan juga tekanan 1 atm. Artinya adik-adik, jika kita menggunakan kondisi selain 25, 1 atm, dan juga 1 molaritas, maka itu dinamakan potensial elektroda non standar. Dan untuk menyelesaikan potensial elektroda non standar, kita menggunakan sebuah persamaan, yaitu persamaan Nernst. Nah, adik-adik, untuk kali ini kita akan membahas mengenai potensial elektroda standar. Nah, untuk menggunakan adik-adik, kita akan lihat bagian berikut ini. Oke adik-adik, di bagian kita akan mengambil dua buah logam, yaitu logam A dan logam B. Nah, logam A mempunyai enol yang lebih kecil dibandingkan dengan logam B. Maka adik-adik, apa yang bisa kita Ini logam A-nya ya, Nak? Adik-adik, Logam A, logam B. enol yang lebih kecil itu akan bertindak sebagai anoda, dan enol yang lebih besar bertindak sebagai katoda. Nah, seperti kita pelajari sebelumnya, anoda akan terjadi reaksi oksidasi, dan di katoda akan terjadi reaksi reduksi. Nah, nantinya elektron akan selalu mengalir dari oksidasi menuju ke reduksi. Berdasarkan sumber dari referensi buku kalian. Reaksinya selalu oksidasi. Kalau masih belum paham terkait dengan reduksi dan oksidasi, silahkan dilihat di video saya sebelumnya yang sudah saya unggah terkait dengan konsep reaksi reduksi dan oksidasi. Nah, kemudian untuk mengingat reaksi ini atau dari reduksi anoda oksidasi ini biasanya digunakan kata ini karet. Karet itu dari kata katoda reduksi dan anox, anoda oksidasi. Nah, ini adalah untuk mengingat agar tidak kebalik dalam hal reaksinya. Jadi di satu tidak boleh reaksi oksidasi. Yang benar adalah katoda itu reduksi. Sebagai contoh misalkan pada karena katoda tadi, ya, ini adalah dari yang enolnya besar. Sementara yang enolnya kecil ini berperan sebagai anoda. Nah, diagram selnya ini bagaimana? Nah, jadi untuk sel kota diagramnya adalah seperti ini. Jadi ada dua lagu belakang di sini adalah CU dan CN, ya, di mana
logam Cu dari contoh di sini ya. Menggunakan logam Cu karena di sini Cu yang ionnya lebih besar daripada Zn. Selanjutnya elektrolit yang digunakan di sini karena elektrodanya adalah Zn sehingga elektrolit yang digunakan adalah elektrolit yang mengandung Zn12 seperti ini tadi. Maka biasanya yang digunakan adalah ZnSO4 karena di dalam ZnSO4 ini mengandung ion Zn12 selain itu juga ada ion SO4 12. Sementara untuk yang elektrolit pada katode Cu ini juga harus mengandung Cu12 ion Cu12 karena terdiri dari Cu12 dan SO4 12. Kemudian coba ada yang sudah ibu kirim di grup kelas yang mau mengajukan ke depan di soal satu. Baca. Untuk menjawab soal nomor 1, kelompok 4. Kelompok 4. Ayo persiapkan rumahnya. Kelompok 4 ini ya? Iya. Menghasilkan arus listrik. Jawabannya, karena baterai adalah perangkat yang memiliki 2 atau lebih zat elektron kimia yang mengubah energi kimia menjadi energi listrik. Baterai dapat menghasilkan arus listrik jika kutub positif atau katoda dan kutub negatif atau anoda dihubungkan dengan perangkat arus listrik seperti kabel, bola lampu, motor listrik mainan mobil-mobilan, dan lain-lain. Kutub yang bertanda positif memiliki energi potensial yang lebih tinggi daripada kutub bertanda negatif. Kutub bertanda negatif adalah sumber elektron yang ketika disambungkan dengan rangkaian eksternal akan memberikan energi ke peralatan eksternal. Ketika baterai dihubungkan dengan rangkaian eksternal, elektrolit dapat berpindah sebagai ion di dalamnya, sehingga terjadi reaksi kimia. Ketika ion dalam baterai akan mengalirkan arus listrik keluar dari baterai sehingga menghasilkan hujan. Oke, yang biasa. Yang lagonon, coba buka kalian. Lagonon yang biasa ambil kelasnya yang kelas 12. Nanti di sini gua ambil kelompok mana yang paling cepat ya. Kelompok mana yang paling cepat timnya untuk menjawab dengan jawaban yang benar. Konsep dasarnya tadi di sini juga masih ada di depan. Untuk menghitung potensial sel standar, potensial sel pakai ini. Ada nggak dari kelompok? Oke, sambil dibuka ya. Masing-masing kelompok. Ibu mau kecepatan kalian di soal nomor 1. Yuk kerjasama dengan timnya. Ingat kelompok yang maju nilainya ikut bervariasi. Oh iya bisa. Oke. Coba sambil dibantu teman-teman, ini kan ada garis satu tunggal, kemudian garis 2. Ini namanya notasi sel. Kalau kita buat penulisan itu fungsinya sebagai apa ya kira-kira? Ada garis satu tunggal, kemudian garis 2.
garis dua yang jembatan garam. Ya, yang garisnya ada 2 itu kata si Roy apa? Itu kurang benar Roy? Ayo kurang tepat tuh jawabannya. Jembatan garam tadi yang dibilang Roy, yang garisnya ada 2. Nah, fungsinya apa pada jembatan garam itu? Untuk menghubungkan reaksi reduksi dan oksidasi setelah sel dari sel kontak. Untuk Menghubungkan reaksi reduksi dan oksidasi. ayo apa Rugun? Cepat kembali Rugun, sampaikan ke teman-temannya biar teman-teman yang lain juga jelas. Jembatan garam adalah alat yang digunakan untuk menghubungkan reaksi reduksi dan oksidasi setelah sel dari sel kontak. Ya, selain itu kira-kira ada lagi nggak yang lain? Bisa dapat menetralkan. Apa coba ayo tambahkan lagi? Iya apa? Jembatan berguna untuk menetralkan kelebihan atau kekurangan dari ion-ion yang ada dalam larutan di dalam kedua bejana selama reaksi elektrofil yang berlangsung. Menetralkan. Kelebihan dan kekurangan dari Iya, dari kedua belah kimia elemen garam tersebut itu sebagai fungsi dari jembatan garam. Oke, duduk. Luar biasa untuk jawabannya. Yang di sini nak, yang ayo yang garis 1. Garis 1 pada notasi sel kontak apa di sini? Yang membedakan, ayo apa nak? batas fase antara Batas antar fase. komponen dengan fase yang Ayo Diana, kurang keluar suaranya. Reaksi berlangsung secara spontan itu yang bagaimana Bu? Enolnya itu bernilai positif dari yang ada di pembelajaran video yang tadi, ya. Enol itu bernilai positif. Kemudian energi listrik ini dapat kita gunakan, salah satu contohnya sebagai yang kita manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari seperti handphone, kemudian televisi, apalagi tadi nak? Kalkulator, kemudian jam tangan. Itu penggunaan baterai yang dimanfaatkan pada peralatan yang tadi, sehingga menghasilkan dari energi kimia, menghasilkan energi listrik. Dari rangkaian yang kita lihat di sini, ya, rangkaian yang tadi ada di animasi, di sini kalau kita ambil contohnya tadi ada Zn dan Cu. Zn itu yang bertindak sebagai anoda, kemudian Cu itu yang bertindak sebagai katoda, kemudian jembatan garam itu yang menetralisirkan adanya kelebihan ion positif dari gelas kimia pertama, yaitu dari lautan SO42 negatif, sehingga elektron itu mengalir dari kutub anode ke kutub katode, ya. Kemudian di gelas kimia kedua itu, ini di sini ada kelebihan kalau kita tengok ion negatifnya. Jembatan garam tadi sebagai netralisir